Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anzal sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim al-ayah. Puji serta syukur mari kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di hari ini, di saat ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, bermuwajahah, insya Allah di tempat yang penuh dengan kebahagiaan dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga-keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in hingga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah masih taat turut pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, untuk di siang hari ini ada susunan acara, yaitu acara kita di pagi hari ini menuju siang, penguatan kelembagaan Majelis Taklim melalui launching pemberdayaan ekonomi umat, itu yang diadakan di KKMT Kecamatan Ujung. Yang pertama yaitu pembukaan, kita langsung aja buka basmalah, ya, bacakan basmalah bersama-sama. Selanjutnya merupakan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Hajah Siti Maryam Sambas. Menghadiri Kepayan kadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Hajah Siti Maryam. Selanjutnya merupakan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu hadirin semuanya diharap berdiri dan akan dipimpin oleh Ibu Aah Mariati. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Untuk hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya merupakan Mars KKMT Kecamatan Nyangkung. Ya, berdiri kembali. Pak Ustadz kita untuk Padus ya di
Pasti. Kira-kira saya nak. Tawatin.
Juga merupakan sambutan yang pertama, sambutan dari panitia penyelenggara, yaitu acara perwakilan seksi ekonomi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Solihin. Untuk itu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pembukaan mukadimah diri pembawa acara. Betapa senang dan gembiranya saya dan kami bisa bertatap muka bermuajah. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Ta'lim KMT Kecamatan Jembrung, Kang Haji Asep Sulaiman. Kemudian yang kami hormati juga dari VT Multajam Abi Maher serta Abi Gani. Kemudian rekan-rekan dari Travel dan juga sahabat-sahabat dari Majelis Taklim Kecamatan Jembrung, sekecamatan Jembrung. Hal yang yang kedua yang saya patut syukuri adalah kita sama-sama bisa berwajah. Halnya yang selanjutnya, dengan tidak merasa hormat, kesempatan ini kita akan sama-sama meraih untuk menggapai ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan ini kita ada 3 diantaranya, Don Travel, kemudian KKMT Kecamatan Jembrung dan VT Multajam. Digagas dari hal kegiatan ekonomi. Kenapa? Jelas kita dalam meraih kemerdekaan, dalam bahasa kemerdekaan untuk merdeka, apalagi meraih bentuk yang namanya keberkahan,
dan hidayah kita memerlukan ekonomi itu dia. Oleh karena itu sahabat-sahabat semuanya, kami dari Republikan mengucapkan terima kasih atur nuhun. Moga-moga keberkahan ini, kebersamaan ini Allah turunkan kepada kita jalan yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling akhir, mohon maaf atas kurang dan kealpaannya, dan paling saya hormati semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak saya. Selanjutnya merupakan sambutan dari Ketua KKMT Kecamatan Jembrung yang dilanjutkan dengan launching program pemberdayaan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba huda ila yaumil qiyamah wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa qila inna fi yadikum amrul ummah wa fi aqdamikum hayataha. Al-mukarramun wal mukarramat, para sesepuh, karena banyak yang hadir pada siang hari ini, bunda ibunda yang pantas menjadi ibu saya, karena juga yang pantas menjadi nenek saya. Karena itu saya utamakan, mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umurnya, mudahkan rezekinya, disehatkan lahir dan batinnya, dan senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati pemilik perusahaan atau jajaran direksi, tapi saya belum ngobrol terlalu jauh, dari PT Raudhah Multazam Indonesia, dan sekaligus dari Travel Daun yang tadi sudah menyampaikan sambutan, karena beliau ini ya lebih fungsi pada hari ini. Yang pertama, fungsi sebagai bagian dari KKMT. Yang kedua, beliau punya perusahaan dan ingin berbagi dalam mengembangkan kegiatan KKMT. Niat baiknya mudah-mudahan Allah berkahi, dan mudah-mudahan menjadi bagian turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati jajaran penasehat di KKMT Kecamatan Jembrung, alhamdulillah hadir Mak Haji Cucung hadir ya? Oh, enggak. Yang kami hormati jajaran pengurus harian, karena ini nanti yang akan menjadi pendamping program. Dan alhamdulillah hari ini sudah bergabung bukan sebagai ibu sekcamnya, tetapi sebagai warga ujung berungnya. Sekcam kita alhamdulillah sudah masuk ke kepengurusan, dan beliau nanti yang menjadi puncak leading sektor penggerakkan ekonomi Majlis Ta'lim. Jadi dari jajaran ketua nanti beliau sendiri sebagai wakil ketua bidang kemitraan yang akan melanjutkan usaha yang akan kita lakukan hari ini. Kami hormati jajaran penyuluh yang bergabung di KKMT. Jadi hari ini Bu, atau sudah lama ya, para penyuluh Jembrung, terutama yang berdomisili di Jembrung, ya, penyuluh sebagai bagian dari kedinasan, tetapi bagian dari bukti memiliki warga Jembrung wajib masuk di pengurus KKMT. Alhamdulillah ada Ustaz Diki, ada Bu Haja Dr. Imas, ada Bu Ustazah Haja Ida Nur Faida, ada Bu Haja Lilis, ada Buni
Iya. Kumpul wae. Nah itu, ya, itu yang secara struktural bagian dari pembina Majelis Taklim. Jadi kalau ada Majelis Taklim yang butuh dibina oleh Kementerian Agama, ada para penyuluh. Tetapi untuk ujung burung tidak bisa repot-repot. Ya, nggak usah ngejar-ngejar penyuluh, tetapi di dalamnya ada penyuluh. Nah, tinggal datang saja ke KKMT. Ya. Yang berhormati para ketua KKMT kelurahan dari 5 kelurahan, semua hadir kecuali 1. Semua hadir kecuali 1, berarti yang hadir 4. Ya. Yang berhormati ibu-ibu ketua Majelis Taklim, subhanallah, dari seluruh Majelis Taklim yang ada di Kecamatan Ujung Berung atau yang mewakili. Dan mohon diingat juga tingkatan Majelis Taklim di Ujung Berung supaya tahu itu ya. Ada yang tingkat RT, ada yang tingkat RW, ada yang yayasan, ada yang Majelis Taklim dibentuk oleh perusahaan, ada Majelis Taklim tingkat kelurahan, ada Majelis Taklim tingkat kecamatan. Ya, adapun yang ngadon, bukan orang kecamatan Ujung Berung, tetapi membuka kegiatan di kecamatan Ujung Berung, membangun KKMT, sama membangun Majelis Taklim, itu pun sama di Ujung Berung dikelompokkan di KKMT. Nah, contoh ada Majelis Taklim Muslimah, Majelis Besar Kaum Ujung Berung, masih bagian dari KKMT. Ada Majelis Taklim Gaul, ya, Majelis Taklim Gaul itu pun merupakan bagian dari KKMT. Nah ini ada yang mandor yang belum kami gabungkan. Nah, salah satunya adalah ada Majelis Taklim PUI, ya, bagian tingkat kewilayahan, tetapi melaksanakan kegiatan di Ujung Berung. Ada juga Muslimat Bandung Timur, ya, Muslimat Bandung Timur, ya, gerakan sinar dari berbagai kecamatan, tetapi dipusatkan di Ujung Berung. Nanti harus bergabung di KKMT juga, harus memiliki izin operasional. Nah, Pak Direktur Daun, nah, Majelis Taklimnya memiliki izin supaya besok diusulkan izin operasional. Oke, lanjut. Alhamdulillah wa syukurillah. Pembukaannya tidak banyak disampaikan karena tadi sudah ya di prolog. Langsung saja ke hal yang penting. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Ustadz Solihin, Pak Ustadz Haji Solihin sebagai penggagas dari seksi ekonomi, sehingga hasilnya dari upaya beliau beserta tim, ya, dari seksi ekonomi kita hadir di sini. Dan hakikatnya kita bersyukur kepada Allah atas qudratillah kita hadir pada kesempatan yang berbahagia. Yang kedua, terima kasih juga kepada pendukung yang sudah mensupport baik secara finansial, materi ataupun secara moral, ya, kepada rekan panitia, para pengurus, sadayana, termasuk truk dari kendaraan yang kita tumpangi, kayak busna teh supirna manger we alhamdulillah. Kami aturkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruhnya tanpa kami sebutkan satu persatu. Dan banyak juga yang hadir bapak-bapak. Pas diri lihat ada yang jadi pengurus DKM-nya, ada juga pengurus Majelis Taklimnya, semua lengkap alhamdulillah. Langsung pemberdayaan ekonomi umat. Apakah itu? Karena yang akan kita launching adalah pemberdayaan ekonomi umat. Ekonomi merupakan bagian faktor penting dalam kegiatan kita sehari-hari, termasuk sahnya ibadah kita tidak melepaskan dari unsur ekonomi. Sah sholat harus menutup aurat. Menutup aurat zaman modern juga baheula. Baheula mah lompat ke kebun, ya, ditutup kudang daunan, sah baheula. Nah, karena kita tidak pernah menyaksikan di era tersebut, kan gitu ya. Saya sholat sekarang kan pakai mukena, ya. Nah, karena memang mukena alat penutup aurat dan alat lain. Dan yakin di sini tidak ada produsen mukena yang bisa bikin dari kapas sampai jadi. Semuanya harus dibeli. Dibeli tidak cukup dengan daun kering, tetapi dengan uang.
uang tidak akan turun dari langit, tetapi uang harus diusahakan. Usaha menghasilkan uang sama dengan proses ekonomi. Artinya hal tersebut merupakan sesuatu yang harus kita sama-sama pikirkan. Ya, walaupun yang di sini, yang hadir di sini, ibu-ibu para ketua sekali, sudah banyak mungkin di antara ibu-ibu yang sudah tidak lagi peduli memikirkan urusan ekonomi. Saya uang magister dihitung lah, bukan ono penting pakai ayah, hitungannya sudah bukan urusan saya. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, bukan sah-sah nama, tapi mungkin ada kan gitu ya, yang uangnya disepuh hitungan anak, gitu. Ya. Amin, mudah-mudahan semuanya seperti itu ya. Nah, jadi nanti sodakohnya makin berkembang. Tetapi banyak juga di tengah-tengah kondisi kita seperti itu, ini banyak jamaah kita juga yang memang hari ini memerlukan subsidi silang dari faktor finansial, dari faktor support atau dukungan, dari faktor motivasi, dari faktor relasi, dan dari faktor keahlian. Ketika itu tidak digerakkan, nanti Majelis Taklim akan berperan pincang. Terus terang, sekarang kami dari KKMT Kecamatan Ujung Berung sudah mulai membuka penyakit kita, Bu ya. Kami sering berungkap, ya, dakwah itu tidak akan cukup dengan melakukan seperti ini. Tetapi dakwah yang paling tepat sudah dicontohkan oleh baginda Rasul. Apa yang dilakukan Rasul? Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Mutlak itu ungkapan baginda Rasul. Tanya ke Ustaz Kiki. Jadi berhasil ya dakwah Rasulullah SAW itu bukan dengan mik, Bu. Jadi jangan jago ketika hari ini para dai-da'iyah kita semua, karena kita adalah dai-da'iyah. Dakwahnya hanya baru nyampe megang mik. Dengan mik bisa merubah segala-galanya. Nonsen di zaman sekarang itu tidak bisa. Betul nggak, Bu? Nah, maka marilah kita sama-sama naik kelas, Bu. Naik kelas. Ulah hayu muyek dirinya, ngenok deh ibarat itu. Lalu kan menogan. Nah, gitu. Yang akhirnya bahasanya gitu-gitu kan. Marilah kita mencoba menata dari sekarang, membaca peluang, ya, membaca masalah, melihat potensi, gabungkan antara masalah dan potensi, muncullah nanti usaha. Ada masalah nggak, Bu, di Majelis Taklim dengan urusan ekonomi? Saya tanya, ada masalah tidak? Ada. Ada upaya menyelesaikan masalah tersebut? Nah, masalahnya makin besar. Rumah kita kebakaran. Tidak ada upaya ya memadamkan api, lama-lama akan habis. Masalah di Majelis Taklim salah satunya adalah pertama, ini isu terkini. Ada yang tidak tahu yang disebut dengan istilah Bang Emo? Ada yang tidak tahu nggak? Bahasa Bang Emo merupakan bahasa harian kita. Bahasa riba adalah bahasa harian kita. Apakah kita tidak tahu bahwa riba itu haram? Tahu kan? Betul tahu? Hadis juga ada yang menyatakan faizar ra'au munkaran falyughayyir biyadihi. Apabila melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Kalau tadi mau riba itu haram, ya, melaksanakan perbuatan haram batil bukan? Sokatu walar batil bukan? Ya. Kemungkaran dibiarkan, tidak pernah dirubah dengan tangan kita. Berarti kita ikut serta di dalamnya. Ada unsur pembiaran. Jangan beli gitar wailam biasa malam jasi jangan dulu. Kita adalah pelopor paling depan. Artinya ketika melihat kemungkaran harus ada upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Yang pertama harus ada inventarisasi permasalahan. Ulah ujung-ujung kita memponis, oh tentang orang tukang rentenir, nganjukan wae rentenir, sehingga apa dibahas di pengajian hanya berkembang menjadi sebuah isu gosip akhirnya teh naon urang oge kabawa do saat ikut ngagibah saat itu.
Tetapi yang harus kita lakukan hari ini bukan hanya sampai di sana, lakukan inventarisasi masalah. Menaunya eta pernah tebira ogena pinjam sakitu bikin kamar ngagadikan TV, ya, ngagadikan kulkas, ngagadikan naon, pas tiba-tiba ada kemandegan, paciwuh, RT minuriwuh, ya, RW minuriwuh, gara-gara naon, ayah anu ngambil barang jaminan. Alhamdulillah ini, ya, lapor ke polisi segala masalah itu ketika tidak masalah. Maka salah satu solusinya ada kan, ya, inventarisir masalah. Tanya dulu, ibu kunaon ibu tewa, namun artos sabaraha bu. Itu kan ini mah. Jawabannya terus ketika berbicara rentenir yang biasa dagang umprak-emprok tiap rumah, yakin nilainya tidak ada yang di atas 10 juta. Kebanyakan nilainya hanya 100, 200, 300, paling gede 500. Iya, betul Bu. Paling gede 500. 500 saya dulu kelas kakak. Pas ditanya hanya duit 100.000. Kenapa ibu pinjam ini KPP untuk bayar sekolah? Kenapa ibu memaksakan diri pinjam rentenir? Kan ibu teh tahu, ibu teh jamaah majisari. Ada KPP. Menjadikan teh ad-darurat atau bihul mahdurat. Pakai dalil deh kan itu nama. Ayo KPP pada daging babi guys, bisa jadi ubar. Tapi kopdei, nah ini yang jadi masalah. Nah, ketika itu kita biarkan, maka proses kemungkaran akan tetap terus berjalan. Dan nanti siap-siap ibu untuk menjawab pertanyaan. Ibu, kami punya keperluan, punya kebutuhan, mendesak, mendadak. Tidak ada jalan lain satu-satunya kami mencari rentenir. Supaya saat dilihat rentenir, supaya pertolongan ku ibu. Itu kan yang akan menjadi feedbacknya ketika kita melakukan sinar. Yang jadi pertanyaan, Majlis Salim sudah bisa apa hari ini? Nah, hanya ada beberapa Majlis Salim di ujung Berung yang mampu, ya, memecahkan masalah tersebut. Ya, baru ada beberapa Majlis Salim berdasarkan analisa kami. Kebanyakan hanya baru menjadi penonton. Nonton bersumpah, kami bersumpah. Menjawab bersama-sama, macet saurang, hiji lumpat. Memang gitu. Ya ujungnya tanggung renteng kan bohong, nah gitu ya. Disumpah bohong, hiji kabur, ketemu urusan masing-masing. Nauzubillah min. Ini masalah. Itu. Nah, itu masalah. Bila aku tergugah, Bu. Ya. Ya. Kita cari solusi sedikit demi sedikit, ya. Untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan cara apa? Ingat, ada 3 hal yang harus kita pikirkan. Pertama, kita memiliki potensi. Betul lah, kita punya potensi, Bu. Punya potensi, cuman potensinya belum ibu buka. Lihat, Bu, jamaah Majlis Salim kita itu banyak yang pengusaha, banyak yang punya toko grosir, banyak pengrajin, ya. Banyak tukang bala-bala, banyak tukang cireng, banyak dia yang di rumahnya dagang apa? Dagang seblak. Banyak. Tetapi ketika di masjid mereka tinggali. Karena apa? Mereka tidak mau membuka kartu masih komodi Majlis Salim yang ngajinya pakai seragam. Hempak sadayana. Padahal di belakangnya itu banyak yang istri pejabat, banyak yang istri pengusaha. Potensi ekonominya sangat tinggi. Satu. Yang kedua, potensi kita hari ini, Ibu. Bu, maaf, orang ujung Berung nih. Ibu makan sehari-hari dari beras beli atau beras hasil panen? Beli. Oh, jawabnya beli. Apakah ada potensi ekonomi yang bisa dikembangkan Majlis Salim? Coba kita pikir. Ya, hari ini kita hanya memberikan hasil kepada orang lain. Ya, labanya hanya dinikmati oleh orang lain, tidak ada feedback ke kita. Sugan ayeuna ibu belanja biasa pahmi, ya. Kami bisa kali pahmi teh sungking ke bumi ibu ini kita bagi hasil karena ibu kemarin memberikan hasil kepada kami. Tidak ada kan? Karena itu adalah hukum dan kenapa tidak? Hal tersebut, konsep tersebut kita garap oleh Majlis Salim, ya. Garap oleh Majlis Salim. Salah satu contoh potensi. Kembangkan, kebayang kan? Ibu sehari belanja beras 2 kilo, kalikan 30 dan 60 kilo, dibagi 25 kilo berarti
sampai bulan kedua karung lebih, 2 karung lebih, beli di warung sabaraha, beli di pasar sabaraha. Ada nggak selisih harganya yang bisa kita manfaatkan di markup supaya Majelis Salim dapat keuntungan? Itu kan itu bisa diolah. Nah, nanti jawabannya pasti gaduh-gaduh modal. Kebanyakan nanti jawabannya tergaduh modal. Maka nanti bangunlah satu konsep ini, bisnis kemitraan. Ya, majunya orang usaha karena bermitra. Nah, itu yang akan sama-sama kita bangun, ya, yang akan sama-sama kita olah. Dan tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, pasti ibu-ibu, wah, semudah itu. Ya memang tidak semudah itu, tetapi nanti ada tahapan. Itu. Yang kedua ada proses. Nah, di proses diurang, di Majelis Salim, di KKMT, dan nanti outputnya, ya, proses keluarannya, masalah demi masalah bisa terselesaikan. Minimal Majelis Salim punya kas yang disimpan, bukan hanya hasil mengemis dalam tanda kutip. Ibu kas yang selama ini ada di ibu-ibu hasil apa, Bu? Ya, kita teh mau ngemis dalam tanda kutip. Ibu mangga saridon we ibu. Nah, kan sama. Tukang ngamen oke ibu mangga saridon we sami eta teh. Cuma orang Maradeli. Sama. Jadi dana kita adalah dana yang selama ini dikumpulkan bukan berdasarkan potensi ekonomi, tapi berdasarkan kainget. Karena kainget ya kadang inget, kadang eling, kadang lolobang mah teu pati. Sok taruh Ustaz Kiki tenggorokan tidak, ya. Di Al-Qur'an jelas, sedekah itu yang terbaik. Gaduh artos 150, 20, 10, 20.000, 5.000, 2.000. Yang terbaik yang mana? Bisa lakukan mana? Kata teling gitu. Jadi di antara kita kebanyakan mate, namun kira 5 soknya. Itu 100.000 dikabarkan. Tapi duka 2 sabar tahun sekali. Gitu. Ya udah. Itu kondisi real kita. Kita jangan menutup diri. Ya, artinya ke depan Majelis Salim itu harus punya usaha. Dan ketika hasil ngemis tadi ya, habis ngemis tadi dipakai lembaga buku kan orang udah jadi doli urusannya. Karena itu dana infak lah katanya, dana umat. Tetapi beda lagi Bu. Maaf, contoh. Ibu hari ini buat terap. Uangnya tinakas Majelis Salim, nikmat tekan hati. Karena tuang nama, karena apa tuangan nama, nikmat. Karena hati dan nikmat. Tidak bisa dibohong itu nikmat itu duit ini 2.000 dipakai buat terang. Hari itu buat terang nggak butuh. Beda lagi ketika hari ini Majelis Salim melaksanakan usaha. Hari ini pengurus Majelis Salim makan bareng. Bu, ini adalah ya SHU-nya usaha kita. Kira-kira akan nikmat tidak? Subhanallah, itu akan lebih nikmat. Jadi harapannya minimal tahun depan atau pengurus Majelis Salim, jamaah Majelis Salim Al-Hikmah misalkan dan nama-nama lain. Nah, kedepannya teh pengurusnya terbiasa parik nih. Bu, di mana biayanya? Hasil usaha kita ini. Itu subhanallah akan lebih enak lagi terasa. Mudah-mudahan ya. Hadituna mudah-mudahan pengurus Majelis Salim di Majelis Salim tersebut karena gerakan ekonominya jalan bisa umroh bareng. Amin. Apakah mungkin atau tidak? Mungkin. Subhanallah. Itulah niat baik harus diawali ya dengan niat baik. Yang terakhir, inna fi yadikum amral ummah wa fi aqdamikum hayataha. Saya tegaskan ini. Ya, ide ini bukan ide hasil musyawarah. Pengurus saja tidak tahu, maaf. Ke acara naon. Nah, sengaja saya terpanggil bahwa kita adalah para pemimpin. Di sini tidak ada yang bukan pemimpin. Semuanya pemimpin. Apalagi ketua Majelis Salim. Jangan melihat diri sendiri. Di belakang itu kita itu ekor berapa? Ya. Biyadikum amrul ummah. Urusan umat itu bukan orang lain di kita. Jadi lamun ketua Majelis Salimnya diam, ketua KKMT-nya diam, pengurus KKMT-nya diam, orang lain akan tidur nyenyak. Yang
kita tidak berbuat, yang lain akan tidur. Kita bangun saja di geng-geng masih talibra, orangnya minum tidur, apa yang akan terjadi? Tuhan Allah bangkar, nah itu bangkrut. Nah, bunda-bunda, ibu-ibu, sesepuh-sesepuh, para senior yang tentunya sudah banyak makan asam garam lah gitu ya. Dalam dunia dinamikanya dunia itu akan lebih paham dengan kondisi yang hari ini harus kita lakukan. Ya, ekonomi adalah penopang dari kekuatan umat Islam. Ekonominya lemah, umat Islam juga akan semakin lemah. Terjadi upaya kristenisasi, misalkan yang emang warga Islam pindah agama, ya salah satunya adalah gara-gara lemahnya ekonomi. Pernah terjadi Supermi pindah agama, Supermi ngerubah KTP, ya karena apa? Tidak ada jalan lain kecuali dengan Supermi kami bisa makan. Na'udzubillahimin. Jangan lagi terjadi seperti itu. Maka hari ini kami mengajak kepada segenap pihak, ya, dan nanti akan terus kami kembangkan kemitraannya. Mana Bu Cam? Tadi heula Bu Cam. Waduh. Bu Cam. Oh, kegiatan juga. Nanti program ini akan dikawal sampai ke pemerintah, Bu ya. Jangan hanya di tatanan kita, tetapi harus ada dukungan birokrasi. Tuh. Yang kedua, harus ada dukungan dari para ulama. Jadi program ini akan kami kawal, masuk ke MUI, bagian dari program yang harus disinkronkan, masuk ke Pak Camat, bagian program yang harus disinkronkan. Nanti kira-kira potensi ekonomi apa yang bisa dikerjasamakan dengan majelis taklim. Termasuk hari ini kita akan menggunakan sampling. Kita akan ada sampling, membuka wawasan bergerak dalam bidang ekonomi dari proses perjalanan tour, travel, ziarah, haji, umroh, dan nanti kita akan berbagi ilmu dan sekaligus nanti akan ada penyampaian tawaran kerjasama. Kalau memungkinkan monggo. Nah, tetapi ketika ibu tidak merasa tidak mungkin, ibu akan ditinggalkan. Itu. Ketika ibu sepakat, ayo kita maju bareng. Ketika ibu tidak sepakat, kami akan tetap bergerak dan kami akan tetap maju. Dan kami akan meninggalkan ibu secara perlahan. Tinggal kayak bapak, bongan ya, atau bilu. Gitu. Jadi kita maju sekarang, berangkat bareng-bareng, berjuang bareng-bareng di tengah jalan ada dinamika. Tidak usah jadi riweuh, karena apa? Hidup ini pasti akan penuh dengan dinamika. Bergeraklah terus majelis taklim. Bergeraklah terus menjadi pelopor syiar Islam yang benar, dan jangan hanya sekedar ngagugulung konsep tetapi di prakteknya lemah. Kita harus menjadi pionir penggerak paling depan. Setuju Bu? Setuju. Kita awali dengan mengucap al-basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Islam harus jaya abadi selama-lamanya. Mudah-mudahan kita istiqomah mempertahankan keyakinan dinul Islam dalam hati kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Karena itu kita launching ini sebagai seremoninya, bukti sejarah. Dimohon dengan hormat Bapak Ustadz Haji Solihin ke depan. Dari itu kita dokumennya tadi benernya. Terus dari Multazam juga mah. Enggak. Para ketua KKMT kelurahan dimohon maju ke depan. Keluar kalbet, keluar. Ketua KKMT. Ya Bu Dadah. Oke, atau ngajai mah. Ayah ciri tadi nama. Ya, para penyuluh mohon hadir. Yang merangkap jadi pengurus. Enggak, disuluhan. Ustaz Kiki. Putranya misal. Nitip laporan. Ya, beliau adalah wakil ketua bidang kemitraan yang nanti akan mengawal program pemberdayaan ekonomi umat. Jadi hari ini ya kita resmikan gerakan pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan kegiatan usaha. Dan nanti tahapannya banyak, bukan hanya hari ini Bu. Nanti kan ada tahapannya termasuk workshop dan lain-lainnya akan kita mulai. Dan nanti leading sektornya, komandannya
adalah Ibu Kecap sebagai Wakil Ketua Bidang Kemitraan. Ya, itu, oh ya, Ibu Lina yang buat Bu Secam. Ibu Lina, maka ya Bu Haji dengan mengucap bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan pemerintah umat kita mulai. Tepuk tangan semuanya. Ya. Tuh. Turun sederhana. Sukses untuk kita semua. Amin. Itu saja paparan singkat. Saya lagi ibu-ibu, bapak-bapak, ke depan programnya akan langsung dialihkan ke bidang ekonomi. Jadi nanti ibu-ibu mohon untuk mendelegasikan para perwakilan bidang ekonomi untuk mengikuti pelatihan ya, teknis pemberdayaan ekonomi umat. Jadi nggak usah ibu semua begitu ya. Kita bagi jobnya. Saya juga nanti job saya akan menyerahkan ya ke Bu Wakil untuk bidang ini. Ibu juga nanti silakan kewenangannya serahkan ke bidang seksi ekonomi dan koperasi. Dan kita tetap semangat istiqomah dalam menyongsong masa depan kita dengan bersyiar. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Hadunallah wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilafannya. Dan kami tidak bisa memberikan banyak kepada ibu-ibu dan tidak bisa memberikan apa-apa, gitu ya. Setelah kegiatan ini nanti masuk pada acara bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ketua KMT ke-1. Selanjutnya merupakan sambutan dari Business Plan, yaitu kerjasama perjalanan haji dan umroh, yang akan disampaikan oleh Abi Bahari. Untuk itu disilakan.